teman-teman, nama lengkap saya Afrianus Paur, biasa dipanggil Afri. Saya dari kelas 2020B, program studi pendidikan matematika, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuat tutorial tentang grafik fungsi kuadrat pada aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita membuka aplikasi GeoGebra pada laptop. Karena pada laptop ini tidak ada aplikasi GeoGebra-nya, maka saya akan membukanya pada Google Chrome. Langsung saja saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jika diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Lalu tentukan titik potong kurva terhadap sumbu Y serta titik potong kurva pada sumbu X dan tentukan titik baliknya. Pertama-tama teman-teman, kita membuat A, B, dan C pada kolom input. Misalkan pada soalnya tadi A-nya sama dengan 1, lalu klik enter, B-nya sama dengan 2, lalu klik enter, C-nya sama dengan -5, lalu klik enter. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita membuat A, B, C pada kolom input? Karena pada fungsi kuadrat itu sendiri, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri mempunyai 3 koefisien, di mana C-nya itu sendiri merupakan konstanta. Langkah kedua, kita membuat bentuk umum pada menu input. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu f x sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, lalu klik enter. Pada tampilan GeoGebra akan ada kurva di dalamnya dan kurva ini akan terbuka ke atas dan berbentuk parabola. Langkah ketiga, kita memilih intersect untuk mengetahui titik potong terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X-nya. Kita pilih intersect, lalu kita klik pada kurva, dan klik pada sumbu Y. Lalu ada titik A-nya di sini. Titik A ini merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Lalu cara yang sama kita buat untuk mengetahui titik potong terhadap sumbu X. Yang pertama, klik kurva, lalu klik pada sumbu X. Maka titik B dan titik C ini merupakan titik potong terhadap sumbu X dengan Y-nya sama dengan 0. Untuk mengetahui koordinat titiknya, kita bisa mengklik kanan pada bagian A, lalu pilih setting. Setelah itu, di show labelnya kita pilih name and value. Begitu pula di titik B dan titik C-nya. Name and value. Lalu di titik C-nya dengan cara yang sama, pilih setting. Lalu di show labelnya kita pilih name and value. Maka koordinat titik A-nya di sini adalah 0,-5, di titik B-nya itu -0,45,0, titik C-nya 1,45,0. Langkah keempat teman-teman, kita memilih ekstremum untuk menentukan titik D-nya nanti. Dengan cara klik pada kurva, lalu titik D-nya di sini atau titik baliknya. Setelah itu, untuk menentukan koordinat titiknya, kita melakukan cara yang sama pada A, B, dan C tadi, yaitu klik kanan, lalu pilih setting,
Setelah itu pilih show label, lalu pilih name and value. Maka pada grafik ini kita bisa melihat titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y, dan X-nya sama dengan 0, titik potong yang sumbu Y, X-nya sama dengan 0, yaitu 0,5, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0 yaitu di titik B dan titik C. Di titik B-nya itu sendiri negatif 3,45 dan Y-nya itu adalah 0. Di titik C-nya itu 1,45 dan Y-nya 0. Langkah kelima, kita membuat sumbu simetris dari kurva ini, yaitu kita bisa memilih paralel lain, lalu kita mengklik di titik D atau titik balik dan di sumbu Y. Maka sumbu simetrisnya akan terbentuk seperti ini. Untuk lebih menarik, kita mengubahnya atau membuatnya berwarna dengan cara mengklik kanan pada sumbu simetris ini, lalu pilih setting. Setelah itu pilih color. Kita memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Saya pilih yang warna biru. Setelah itu, untuk membuat garisnya putus-putus, kita pilih style. Lalu kita pilih line style. Kita pilih garis yang putus-putus. Maka akan terbentuk seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat. Di sini kita akan mencoba menggeser A-nya terlebih dahulu ke kiri maupun ke kanan. Ke kanan dulu, itu di A sama dengan 5. Maka kurvanya akan tetap terbuka ke atas dan semakin kita menggeser ke kanan, kurvanya akan semakin mengerucut. Bagaimana kalau kita menggesernya ke kiri atau ke negatif? Maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Dapat kita simpulkan jika A lebih dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas, dan semakin besar nilai A, maka kurvanya akan semakin kecil atau semakin mengerucut. Sebaliknya, jika A kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah, dan semakin kecil nilai A-nya, kurvanya juga semakin mengerucut di terbuka ke bawah. Selanjutnya, kita akan melihat pengaruh B terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita bisa mencoba menggesernya ke kiri maupun ke kanan. Maka kita dapat simpulkan bahwa jika B lebih besar dari 0, maka sumbu simetri akan berada di sumbu Y sebelah kiri. Sebaliknya, jika B kurang dari 0, maka sumbu simetri akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri
akan berada tepat di sumbu Y. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pengaruh C terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita bisa menggesernya ke kiri maupun ke kanan. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa jika C lebih besar dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y positif. Grafik parabola memotong sumbu Y positif. Dapat kita lihat di titik D. Titik D-nya itu adalah positif. Jika C kurang dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu Y negatif. Dapat kita lihat nanti C kurang dari 0. Baik. C kurang dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu Y negatif. Di titik D, 0, negatif 3,7. Lalu, bagaimana kalau C-nya sama dengan 0? C sama dengan 0. Maka ketika C sama dengan 0, maka grafik parabola akan memotong sumbu Y di titik 0,0. Maka itulah pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat. Dengan demikian, kita menggunakan GeoGebra untuk lebih memudahkan kita